Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Algiat Sultan Pratmojo dengan NP 4524210132. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan praktikum algoritma dan struktur data dengan judul si pembayaran listrik dengan inputan. Langsung saja, latar belakang. Algoritma dan struktur data adalah pembelajaran dalam dunia teknik informatika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan membuat program dengan dasar-dasar pemrograman. Oleh karena itu, materinya mencakup pengantar algoritma, yaitu struktur atau kelas, pointer, SDL, QW menggunakan linked list, quicksort, sequential search, binary tree, penelusuran in order. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam program. Untuk membuktikan untuk membuktikan hasil pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas besar berupa proyek aplikasi. Contohnya adalah si pembayaran listrik yang akan dibahas dalam laporan ini. Tugas ini mengharuskan mahasiswa menerapkan semua materi yang telah dipelajari. Diharapkan dengan tugas ini, mahasiswa menjadi lebih terampil dalam membuat program yang efisien. Dan itu, tugas ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja dengan mengaplikasikan praktikum dalam situasi nyata. Langsung saja ke pembahasan teori, struktur atau kelas. Dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C dan C++ adalah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan data yang berhubungan. Dalam C++, struktur dan kelas hampir identik. Perbedaannya hanya pada aksesibilitas default pada struct, anggota bersifat public, serta default, sedangkan pada kelas bersifat privat. Selanjutnya pointer. Pointer adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari variabel atau objek lain, bukan nilai langsungnya. Dengan kata lain, pointer berfungsi sebagai penunjuk ke lokasi tertentu di memori komputer, sehingga memungkinkan program untuk mengakses dan memanipulasi data serta tidak langsung melalui alamat tersebut. Selanjutnya, SDL PW menggunakan linked list. PW merupakan yang terakhir masuk dalam antrean akan menjadi yang terakhir keluar dari antrean. Ada tiga penjelasan mengenai QW, yaitu pertama, QW atau antrian merupakan metode FIFO atau first in first out. Yang kedua, FIFO adalah elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. FIFO adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Selanjutnya, quicksort descending. Quicksort merupakan suatu metode pengurutan yang membandingkan suatu elemen atau pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen yang lain yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot diletakkan sebelah kanan pivot. Selanjutnya, sequential search. Sequential search atau pencarian sekuensial adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Data yang ada pada suatu array dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari. Selanjutnya, binary tree, penelusuran in order. Binary tree, penelusuran in order adalah metode penelusuran hierarkis hierarkis pada pohon biner yang mengunjungi not dalam urutan subpohon kiri, akar, subpohon kanan. Teknik ini menghasilkan urutan data terurut secara menarik ketika diterapkan pada binary search tree. Ini di sini ada tugas besar soal si pembayaran listrik dengan inputan. Nomor soal 48, soal 48, materinya struktur atau kelas, pointer, SDL, PWI menggunakan linked list, quicksort, descending, sequential search, binary tree, penelusuran in order. Pembahasan tugas besar, sesuai dengan topik materi di atas, pembuatan sistem pembayaran listrik ini akan terdiri dari 6 materi tersebut dengan menerapkan yang berbeda. Konsep sistem yang saya buat adalah seperti sistem manajemen pembayaran tagihan listrik pelanggan. Karena sistem yang diminta harus menggunakan data masukan, maka saya akan menginput data pelanggan yang mencakup ID pelanggan, nama, jumlah pemakaian energi listrik dalam suatu kilowatt jam, serta tarif per kilowatt jam. Sistem ini kemudian akan menghitung total tagihan untuk setiap pelanggan dan mencatat status pembayaran. Dan itu, sistem ini juga dapat melakukan pencarian dan pelanggan.
mengurutkan tagihan dari yang terbesar ke yang terkecil dan menampilkan data dalam bentuk struktur pohon biner. Berikut penjelasan setiap materinya. Satu, struktur kelas digunakan untuk mengidentifikasikan data pelanggan termasuk ID, nama jumlah, pemakaian energi listrik dalam kilowatt jam, tarif, total tagihan, dan status pembayaran. Pointer dipakai untuk mengelola not pada struktur daftar berantai, linked list, dan pohon biner agar dapat disimpan dan diakses secara dinamis. SDLQW menggunakan linked list dimanfaatkan untuk mengelola antrian pelanggan yang menunggu proses pembayaran. Quick sort descending digunakan untuk mengurutkan data tagihan pelanggan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sequential search diterapkan untuk mencari data pelanggan berdasarkan ID atau nama. Binary tree penelusuran in order digunakan untuk menyimpan data pelanggan sehingga dapat ditampilkan secara terstruktur berdasarkan ID atau nama ketika dilakukan penelusuran secara in order. Ini ada programnya. Di sini ada programnya include your stream, include string, usin namespace, std. Struktur data pelanggan listrik. Truk pelanggan, listrik ID, string nama, double pemakaian kilowatt jam, double tarif per kilowatt jam, double total tagihan, string status pembayaran. Not linked list buat QW. Struct not QW pelanggan data, not QW next, not binary tree, struct not tree pelanggan data, not tree left, not tree right, global pointer, not QW depan, null, maksudnya nol, fungsi bikin garis, void ya, NKW ke antrian pembayaran, void tambah ke antrian pelanggan, not KW baru, bikin baru, new, not KW, nol, belakang, sini belakang, nol, depan belakang baru, else, belakang next baru, belakang baru, out, DQW dari antrian, pelanggan proses antrian, depan, nol, terus masukkan pelanggan ke binary tree, node tree, isi pakai node tree, masukkan tree, node tree, node pelanggan, p, if node null, node tree baru, neo node tree, node tr, return baru. Nah, di sini ya ada punya programnya begini, sequential search, void cari data pelanggan, string, kata kunci, bool, ketemu fast, for, in main, in jumlah pelanggan, data pelanggan jumlah. Nah, di sini ada input data, data pelanggan, ID pelanggan, data pelanggan, code, scene, proses antrian pembayaran. Nah, sini ada hasil runningnya atau compilernya. Data masukkan jumlah pelanggan listrik, misalnya 3, misalkan 3, data pelanggan ke 1, ID pelanggannya P001, nama pelanggannya alpha, jumlah pemakaian energi listrik kilowatt per jamnya 120, tarif per kilowatt jamnya 1.500, status pembayarannya lunas atau belum lunas, pelanggan alpha masuk antrian. Jadi bisa kan ada 3 di sini nama-namanya juga. Di sini ada hasilnya. Tentunya ada pseudo deklarasi secara pelanggan, ID, sering, nama sering, pemakaian kilowatt jam, real, tarif per kilowatt jam, real, total tagihan real, bayaran sering, extra. Di sini deklarasi, itu kodenya, dan selanjutnya algoritma. Di sini ada algoritma utama, terus algoritma prosedur, tambah ke antrian atau pelanggan, terus ada algoritma fungsi, proses antrian, terus ada algoritma fungsi, masukkan ke tree, node, pelanggan. Selanjutnya ada algoritma penelusuran in order node. Selanjutnya ada algoritma quicksort dengan partition algoritma.
Quicksort are low height. Selanjutnya ada algoritma partition are low height. Algoritma pencarian sequential search dan selesai. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.